Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Anggriani Sinaga, NPM 1814370171, kelas 7 reguler 1, klaster 2, Piot C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review jurnal saya. Jurnal pertama judulnya Perancangan Desain Es Damper atau Smart Dump sebagai solusi dalam pengurangan sampah berserakan. Latar belakangnya, konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari adanya aktivitas manusia yaitu sampah. Hasil buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun rumah tangga disebut dengan sampah. Tentunya, kehadiran sampah tidak dapat dihindari dikarenakan sampah sebagai hasil buangan dari aktivitas domestik, komersil maupun industri. Sampah dapat berasal dari beberapa tempat. Namun seringkali sampah-sampah berserakan di luar bak sampah yang dapat menimbulkan berbagai penyakit dan mendatangkan bau yang tidak nyaman. Hal ini dapat terjadi karena desain dari bak sampah yang terbuka lebar. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan suatu alat yang bernama Es Damper atau Smart Dump dengan bantuan Internet of Things dan Embedded System. Es Damper ini bertujuan meminimalisir sampah yang berserakan di luar bak sampah dan membantu tugas untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir. Tujuan penelitiannya ini yaitu membuat suatu alat yang bernama Es Damper dengan bantuan Internet of Things dan Embedded System. Tujuannya meminimalisir sampah yang berserakan di luar bak sampah dan membantu petugas untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua studi literatur, yang ketiga analisis kebutuhan, dan yang keempat desain sistem. Hasil dan pembahasan. Es Damper dilengkapi berbagai sensor untuk memaksimalkan kinerja alat. Alat ini terbagi 4 ruang, dan setiap ruangnya terdapat satu trash bag yang berukuran besar dan satu pintu. Masyarakat hanya dapat membuang sampah melalui pintu yang berada di atas bak sampah. Pintu di setiap ruangnya dihubungkan dengan sensor, di mana pintu akan tertutup otomatis jika sampah yang terisi di ruang yang tersedia telah penuh. Fungsi trash bag di setiap ruangnya yaitu membantu petugas untuk mengangkut sampah ke truk sampah. Ketika keempat ruang telah penuh, Es Damper akan mengirim data ke aplikasi pemerintah yang bertujuan memberikan informasi tempat sampah telah penuh. Dalam hal mendukung pemerintah, Es Damper dilengkapi aplikasi untuk memberikan informasi secara real time dengan bantuan Internet of Things. Informasi yang dikirim dari Arduino akan tersimpan ke cloud. Kesimpulannya yaitu peneliti ini dengan 4 tahapan, mulai dari identifikasi masalah, studi literatur, analisis kebutuhan, dan desain sistem. Hal yang didapatkan dari penelitian ini yaitu terciptanya desain sistem Es Damper berupa alat dan aplikasi. Es Damper dilengkapi dengan alat dan aplikasi yang mendukung kinerja Es Damper. Alat ini memiliki beberapa komponen untuk mendukung fitur buka tutup otomatis dan notifikasi volume sampah secara real time. Dengan adanya Es Damper, diharapkan petugas dapat melakukan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Es Damper juga meminimalisir masyarakat membuang sampah sembarangan, sehingga sampah tidak lagi berserakan di luar bak sampah. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihan penelitian ini bahasa yang digunakan penulis sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kekurangannya yaitu penelitian ini masih dalam tahap perancangan. Diharapkan dapat menjadi acuan untuk pengembangan lebih lanjut. Desain Es Damper dirasa masih banyak kelemahan dan ancaman. Oleh karena itu, diharapkan dapat dikembangkan agar meminimalisir kelemahan dan ancaman dari sistem yang akan dibuat. Jurnal yang kedua, judulnya Rancang Bangun Alat Penetas Telur Otomatis Berbasis Microcontroller Atmega 8535. Latar belakang. Beternak merupakan salah satu usaha dalam mengembangbiakan naung hidup khususnya ayam. Sudah banyak para peternak memiliki alat untuk menetaskan telur ayam, akan tetapi alat tersebut masih ada yang bekerja secara manual. Manual dalam arti masih perlu adanya pembalikan pada telur agar panas yang dihasilkan inkubator penetasan telur merata di seluruh bagian telur. Untuk mempermudah para peternak menetaskan telur ayam tersebut, maka dirancang suatu sistem pengendali suhu ruang inkubator menggunakan microcontroller.
Sistem ini dibuat dapat digunakan untuk menjaga kestabilan suhu telur ayam selama pengeraman. Sistem pengendali ini dibangun dari sensor SHT11 sebagai pendeteksi suhu dan kelembaban, dimmer, dan mikrokontroler Atmega 8535 sebagai pengendali. Untuk menampilkan suhu ruang inkubator digunakan LCD. Penelitian ini menghasilkan sistem pengendali suhu ruang inkubator yang dikendalikan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mempermudah para peternak menetaskan telur ayam. Maka dirancang dan dibuat suatu sistem pengendali suhu ruang inkubator telur ayam menggunakan mikrokontroler. Sistem ini dibuat dapat digunakan untuk menjaga kestabilan suhu telur ayam selama pengeraman pada suhu 39 derajat Celcius. Metode penelitiannya yang pertama blok diagram rangkaian, yang kedua rangkaian sistem minimum mikrokontroler Atmega 8535, yang ketiga membuat rangkaian power supply, yang keempat membuat rangkaian sensor SHT11, yang kelima diagram alir sistem. Hasil dan pembahasan. Untuk pengujian dari hasil penetasan telur ini diberikan perbandingan antara penetasan telur menggunakan alat penetas manual dengan penetas telur otomatis. Dari tabel hasil penetasan telur dapat dilihat bahwa penetas telur otomatis sudah cukup baik, meskipun masih ada kekurangan sehingga masih ada sebagian telur yang tidak menetas. Pada penetasan telur secara manual, pada tabel 1 ada 80% telur yang dapat menetas dan tabel 2 mencapai 100% telur yang menetas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan telur tidak dapat menetas. Di antaranya telur tidak dibuahi, tempat penetasan yang lembab, waktu penyimpanan telur yang terlalu lama, serta suhu yang sering berubah. Pada percobaan tersebut, ada telur yang tidak menetas. Hal ini disebabkan ada beberapa telur yang terlalu lama disimpan. Sebaiknya telur dierami 1 minggu sebelum dimasukkan dalam mesin penetas. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam menetaskan telur, pastikan listrik dalam keadaan stabil. Apabila sering terjadi pemadaman listrik, hal ini akan mempengaruhi proses penetasan. Kesimpulannya yaitu kesimpulan yang diambil oleh penulis adalah sensor suhu SHT11 cukup baik dalam pengukuran suhu karena dapat menjaga kestabilan suhu di antara 38 derajat Celcius hingga 39 derajat Celcius. Tampilan LCD sangat berguna untuk dapat mengetahui suhu dalam inkubator. Penggunaan lampu pijar dan driver kipas dapat difungsikan sebagai pemanas dan penurunan suhu dalam inkubator, serta mikrokontroler Atmega 8535 bekerja sebagai pengatur sensor suhu SHT11. Lampu pijar, driver kipas untuk menjaga kestabilan suhu di dalam inkubator. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari penelitian ini yaitu dijelaskan dengan sangat rinci sehingga pembaca mudah memahaminya. Kekurangannya yaitu metode penelitian yang ada susah dipahami. Ini saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.